Shalom, selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali pada siang hari ini kita boleh jumpa kembali dalam ibadah siang, di mana saat ini kita akan sama-sama mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat, di mana kita sudah tiba di hari Selasa dengan subtema adalah panggilan Abraham yang akan dikupas oleh hamba Tuhan Pendeta Sam Sumampau. Dan jika nanti ada pertanyaan berkaitan dengan pelajaran Sekolah Sabat kita, Bapak Ibu boleh menulis di ruang chat atau di ruang komentar bagi yang mengikuti melalui Facebook ataupun YouTube. Kiranya berkat Tuhan boleh bersama dengan kita sepanjang 1 jam ke depan ini untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Untuk itu, kita akan awali pertemuan kita dengan mendengarkan sebuah lagu pujian. Janganlah lewatkan aku, ya penebusku. Dengarkanlah seruanku, janganlah lalu. Aku menghadap, hampir tak tamu. Di sana aku
Baik, saya minta Bapak MC Hombing. Boleh doa buka, Pak? Bapa kami di surga, kami mengucapkan syukur terima kasih atas kesempatan yang indah ini. Kami boleh berkumpul melalui Zoom ini untuk mempelajari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menyertai pembicara maupun kami yang mendengarkan. Dengan demikian, firman-Mu memotivasi kami untuk tetap setia di dalam kebenaran-Mu sampai Engkau datang kali kedua. Sertai kami semua maupun saudara-saudara kami yang menuju tempat ini. Tuhan berikan kesehatan dan keselamatan. Ampuni kami dari dosa kesalahan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan dengarkan pemaparan materi pelajaran Sekolah Sahabat kita pada siang hari ini yang akan dilakukan Sam Sumampau di pelajaran hari Selasa, yaitu tentang panggilan Abraham. Sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu lagu tema kita, I Will Go. Baik, selanjutnya kami persilakan Pendeta Sam Sumampau untuk memberikan pembahasan pelajaran Sekolah Sahabat pada hari ini, hari Selasa, berkaitan dengan panggilan Abraham. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Hursina atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan selamat siang untuk umat-umat Tuhan dimanapun saudara berada, baik yang mengikuti melalui Zoom meeting maupun yang mengikuti melalui Facebook live streaming. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kitab Ulangan yang menjadi pelajaran kita sepanjang triwulan terakhir di tahun 2021 ditulis di dalam sebuah konteks, di mana konteks itu memainkan peran penting dalam memahami apa arti daripada kitab tersebut. Dalam hal ini kitab Ulangan, dan juga apa tujuannya kitab Ulangan itu dituliskan.
Dan saudara-saudaraku, ada banyak topik-topik maupun peristiwa-peristiwa sejarah yang telah terjadi sebelum kitab Ulangan tersebut ditulis, di mana topik itu ataupun peristiwa sejarah itu menjelaskan tentang keadaan bukan hanya tentang kitab Ulangan itu sendiri, tetapi juga tentang dunia dan juga lingkungan sekitar yang menciptakan konteks dari kitab Ulangan itu sendiri. Dan dengan demikian, dengan mengertinya konteks itu melalui sejarah, peristiwa-peristiwa yang kita pelajari, khususnya di Sabat pertama, di triwulan yang pertama di tahun 2021 ini, triwulan terakhir di tahun 2021 ini, kita dapat mengerti apa itu kitab Ulangan, khususnya dalam hubungannya dengan tema pelajaran kita di sepanjang triwulan yang keempat, yaitu kebenaran zaman ini dalam kitab Ulangan. Itulah sebabnya kemarin hamba Tuhan, Pendeta Ketler Sagala, sudah memberikan paling tidak ada 2 topik, 2 peristiwa. Yang pertama, bagaimana Allah telah mengasihi kita, dan Allah mengharapkan saudara dan saya juga mengasihi Dia dengan sepenuh hati. Lalu di hari Senin, Pendeta Ketler Sagala juga menjelaskan tentang bagaimana walaupun saudara dan saya sudah jatuh di dalam dosa, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali kepadanya, untuk mengikuti apa yang Tuhan maksudkan, kenapa kita ada di dunia ini. Dan pada hari Selasa ini, kita akan memasuki pelajaran yang ketiga, yaitu panggilan Abraham. Panggilan Abraham. Sehingga nanti kita akan mengerti apa arti daripada kitab Ulangan di dalam konteksnya. Dan apa tujuannya kitab Ulangan itu ditulis sehubungan dengan konteksnya. Terlebih sehubungan dengan kebenaran zaman ini atau kebenaran masa kini di dalam kitab Ulangan. Baik saudaraku, pelajaran hari Selasa, panggilan Abraham. Saudara-saudaraku, di dalam Kejadian pasal 11 lah pertama kali kita melihat atau mengetahui nama Abraham yang nantinya disebut dengan Abraham. Dan nama itu muncul di dalam silsilah daripada keturunan Sem setelah cerita terseraknya bangsa-bangsa di peristiwa Menara Babel. Lalu di Kejadian pasal 12 ayat 1-3, di situ kita melihat tentang panggilan Allah kepada Abraham. Nah, disitulah latar belakang daripada panggilan Abraham. Saudara-saudaraku, sekarang ini ketika kita melihat pada peristiwa sesudah kematian Yesus dan juga penyebaran Injil, bagaimana kita bisa memahami apa maksud Allah sehubungan dengan panggilan Abraham ini, seperti judul pelajaran hari Selasa. Saudara-saudaraku, di dalam pelajaran sekolah sahabat kita dijelaskan bahwa hamba Tuhan yang lain, Rasul Paulus, di dalam upaya untuk menangani sekte yang ada di Galatia, di dalam Galatia pasal 3, ayat 7 sampai ayat yang ke-9, hamba Tuhan ini, Rasul Paulus, dia merujuk kembali kepada yang namanya panggilan Abraham, panggilan Allah kepada Abraham. Di mana hamba Tuhan Rasul Paulus menunjukkan maksud Allah sehubungan dengan panggilan Abraham itu dalam tanda petik. Yang akhirnya kita mengerti bahwa panggilan Abraham itu di dalam pelajaran sekolah sahabat kita hari Selasa sesungguhnya itu sehubungan dengan pekabaran Injil kepada dunia. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bila mana kita membaca kitab Kejadian, itu mayoritas menceritakan tentang Abraham dan keturunannya. Dan kita semua tahu bahwa keturunan daripada Abraham tidak normal, boleh dikatakan. Keturunan Abraham itu adalah satu keluarga yang sesungguhnya keluarga yang berantakan. Namun demikian, saudara-saudaraku, melalui keturunan Abraham tersebutlah perjanjian Allah pada akhirnya digenapi. Perjanjian Allah kepada Abraham, perjanjian Allah kepada
bangsa Israel dan juga kepada saudara dan saya. Dan berdasarkan garis keturunan Abraham ini, maka titik puncaknya terjadi pada panggilan Allah kepada Musa untuk menuntun bangsa pilihan Allah untuk keluar daripada tanah Mesir, menuju ke tanah Kanaan. Sama seperti Allah memanggil Abraham pada saat itu keluar dari Ur Kasdim untuk menuju juga ke tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Dan panggilan Musa digambarkan juga oleh hamba Tuhan yang lain, Stefanus. Di dalam Kisah pasal 7, ayat 20 sampai ayat 36, ketika hamba Tuhan Stefanus membela diri atau mengadakan pembelaan diri sebelum dia dihukum, mengalami mati syahid. Dan pada saat itu kita tahu Stefanus sedang melaksanakan juga dalam tanda petik panggilan untuk menyampaikan Injil. Jadi saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita bisa melihat panggilan Abraham, panggilan Musa, panggilan Stefanus, itulah panggilan Allah kepada umat-umat Tuhan di setiap generasi. Dan panggilan itu juga menjadi bagian saudara dan saya sekarang ini. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kenapa panggilan Abraham yang akhirnya dilanjutkan kepada panggilan Musa, begitu juga Musa kepada Stefanus, lalu dari Stefanus kepada kita sebenarnya. Saudara-saudaraku, dalam sebuah dunia yang dipenuhi dengan kebodohan, kesalahan, dan kurangnya pengetahuan tentang kebenaran, Tuhan memanggil keluar umatnya dari Mesir, yaitu bangsa Israel, yang notabene-nya adalah keturunan daripada Abraham. Jadi sekali lagi, Allah memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim, lalu Allah memanggil Musa untuk membawa keluar bangsa pilihan Israel keluar dari Mesir. Dalam diri umatnya, Allah mencoba bukan hanya memelihara pengetahuan akan kebenaran, sebagaimana Allah memanggil Abraham, supaya Abraham bisa memelihara kebenaran ataupun pengetahuan akan Allah dan juga rencana keselamatan. Tetapi saudara-saudara, selain memelihara pengetahuan akan kebenaran dan juga rencana keselamatan, Allah juga ingin supaya pengetahuan akan kebenaran dan juga rencana keselamatan itu, umat-umat pilihannya ataupun orang-orang dalam tanda petik yang terpanggil itu, yang dipanggil itu, dapat menyebarluaskan kebenaran tersebut ke seluruh dunia. Jadi saudara-saudaraku, sebagaimana Allah telah memanggil Abraham, Allah telah memanggil Musa, dan saya percaya juga Allah telah memanggil Stefanus untuk menyebarluaskan Injil, untuk memelihara kebenaran Tuhan. Maka saudara dan saya juga Allah panggil sekarang ini untuk mempertahankan kebenaran firman Tuhan dan menyebarluaskan Injil keselamatan itu kepada semua orang. Demikianlah saudara-saudaraku pelajaran hari Selasa sehubungan panggilan Abraham yang merupakan salah satu peristiwa sejarah ataupun topik yang akan menuntun kita mengerti apa arti daripada kitab Ulangan ditulis dan apa tujuan kitab Ulangan ditulis sehubungan dengan tema kebenaran masa kini atau kebenaran zaman sekarang ini di dalam kitab Ulangan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pendeta James Hursina. Baik, terima kasih Pendeta Sumampo yang sudah membahas pelajaran sekolah sahabat kita pada siang hari ini berkaitan dengan panggilan Abraham, ya, di mana Abraham adalah keturunan dari Sem, anak dari Nuh, dan itulah menjadi bangsa Semitik hingga saat ini. Baik, ada pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu berkaitan dengan pelajaran sekolah sahabat kita? Boleh Bapak Ibu tulis di ruang chat atau secara langsung pun boleh. Jika ada pertanyaan. Langsung. Ya, oke, baik. Silakan Pak Ritonga. Kalau mau langsung silakan. Ya, langsung aja Pendeta.
Ya. Makasih Pendeta. Jadi kalau berbicara tentang Abraham, ini dikatakan kalau di dalam Kejadian 12 ayat 2 dikatakan kan Allah mengatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Jadi kalau kita bicara soal Abraham itu jarang sekali saya lihat di sini menyinggung istrinya yang lain atau gundiknya. Misalnya dia menikah dengan Sarah istrinya, terus ada gundiknya Hagar dan Keturah. Kalau kita merujuk kepada Kejadian 12 ayat 2 tadi, menjadi bangsa yang besar. Kalau kita baca di Alkitab bahwa keturunan dari Sarah itu Ishak, Esau, Yakub, nah itulah yang menjadi agama Yahudi dan agama Nasrani. Kemudian dari Hagar, gundiknya, itulah yang menjadi Ismail, Nebayot, Kedar. Itulah yang menjadi agama Islam. Kemudian dari Keturah, itulah yang melahirkan Mitsam, melahirkan Eva. Maaf saya, Keturah itu melahirkan Midian, Eva, dan Sheba. Itulah yang menjadi orang-orang Majus. Orang-orang Majus. Jadi benar-benar bahwa memang di dunia ini yang dihuni oleh Nasrani, Yahudi, Islam, dan orang-orang Majus itu. Jadi ini benar-benar berkat yang nyata dari janji Allah kepada Abraham yang ada ditulis dalam Kejadian 12 ayat 2. Walaupun memang Allah tidak menyuruh mempunyai gundik ya, tetapi itu memang kesalahan manusia. Tetapi benar bahwa berkat dari Abraham itu benar-benar bisa kita lihat sampai dan sekarang. Itu mungkin tambahan dari saya, Pendeta. Makasih. Terima kasih. Saya pikir pertanyaan, rupanya tambahan ya. Terima kasih Pak Ritonga. Baik, di ruang chat ada pertanyaan ini dari Ibu Elvira Dumais. Pertanyaan begini, Pendeta. Banyak orang yang tidak beriman kepada Yesus Kristus, tapi diberkati. Nah, bagaimana ini Pendeta? Tolong dijelaskan. Ya, jadi banyak orang yang tidak beriman kepada Yesus, tetapi mereka juga menerima berkat-berkat dari Tuhan. Oke, silakan Pendeta. Baik, terima kasih atas tambahan dari Bapak Ritonga yang mengatakan bahwa benarlah apa yang Tuhan sudah janjikan bahwa melalui Abraham ini akan menjadi satu berkat yang luar biasa. Tapi kalau boleh saya tambahkan lagi sehubungan dengan tambahan Pak Ritonga, kalau saya baca di buku yang terinspirasi, Alfa dan Omega jilid pertama, pasal yang ke-11 dikatakan bahwa kepada janji ini ditambahkan jaminan yang bagi pewaris iman lebih berharga daripada yang lain-lainnya. Jadi banyaknya keturunan Abraham itu memang berkat, tetapi ada berkat yang lebih daripada itu. Dikatakan bahwa dari garis keturunan Abraham itulah penebus dunia ini akan datang. Itulah sebabnya di dalam janji itu dikatakan oleh semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat melalui penebus dunia ini. Jadi sehubungan dengan pertanyaan yang berikut, kenapa orang yang tidak beriman, ya, artinya yang tidak menyembah Allah sekalipun, berkat itu juga menjadi bagian mereka. Saudara-saudaraku ingat sehubungan dengan janji Allah kepada Abraham bahwa olehmu semua kaum itu melalui Abraham semua kaum mendapatkan berkat. Apalagi dengan janji yang lebih berharga, penebus dunia itu, maka semua orang akan mendapatkan berkat. Ingat, karena sesungguhnya Tuhan kita Yesus Kristus itu bukanlah hanya Tuhan atas orang Kristen saja, tapi Tuhan Yesus, Tuhan kita adalah Tuhan atas semua orang. Dan berkat yang Tuhan berikan itu ya bukan hanya untuk kita saja, tapi juga diberikan kepada semua orang. Sebagaimana alam ciptaan, Tuhan memberikan matahari bukan hanya untuk orang-orang yang disebut orang Kristen saja, tetapi semua orang. Jadi justru disitulah kita melihat bahwa siapapun manusia yang sesungguhnya notabene adalah ciptaan Tuhan, mereka semua mendapatkan
berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan. Itu ada hubungannya dengan pelajaran hari Minggu yang lalu. Kita dikasihi. Tinggal tugas kita seperti hari Selasa sekarang. Panggilan Abraham merupakan panggilan saudara dan saya. Bagaimana yang tadi seperti di dalam pertanyaan itu, orang-orang yang belum beriman itu, itulah tanggung jawab kita, supaya kita memberikan pekabaran kepada mereka, memberikan penjelasan bahwa berkat itu adalah dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya itu. Ya. Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai ayat yang ke-12. Jadi itu ada hubungannya semua. Jadi sekali lagi, kenapa itu mereka mendapatkan berkat? Ya karena memang Tuhan kita adalah pencipta semuanya, bukan hanya orang Kristen. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Jadi jelas bahwa Tuhan memberikan rahmat kepada semua orang. Ya, matahari, hujan, udara, ya, berkat-berkat kesehatan, semua itu Tuhan berikan. Ya, itu adalah rahmat Tuhan. Tapi kalau kasih karunia itu diberikan hanya kepada mereka yang mau menerima. Jadi keselamatan itu tidak semua orang akan selamat kalau dia tidak mau menerima keselamatan yang diberikan oleh Allah melalui anugerahnya. Gitu Bu ya. Baik, terima kasih Pendeta Sumampau dan Ibu Elvira yang sudah memberikan pertanyaan. Mungkin ada yang lain yang ingin bertanya, silakan. Boleh secara langsung atau di ruang chat ditulis, boleh silakan. Kita masih ada waktu untuk beberapa menit ke depan, atau ingin menambahkan atau melengkapi, silakan. Boleh sedikit, Pastor? Ya, silakan Pendeta Ringo. Nah, berkat itu ada dua, kita bisa kita dapatkan dari dua sisi. Satu, bahwa kerajinan kita menjadi berkat bagi kita. Kemampuan kita menganalisa menjadi berkat bagi kita. Lalu kemudian ada lagi yang disebut dengan kepiawaian kita memainkan satu cara juga bisa menjadi berkat bagi kita. Mengapa orang sekolah adalah untuk semua yang saya sebutkan tadi itu. Tapi ada berkat yang lain yang kemudian kita dapatkan bukan karena itu semua, tapi oleh karena kasih karunia Tuhan. Nah, kalau kita membaca Mazmur 72, saudara pernah mungkin membacanya. Jika aku melihat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, gemuk-gemuk, sehat-sehat, baik-baik, rezekinya berlimpah. Hampir saja aku tersandung, kata siapa? Kata Mazmur, kata pemazmur. Tetapi sesudah berikutnya ayat itu berkata, ternyata engkau tempatkan mereka di sebuah tempat-tempat yang licin dan mereka terancam dalam kejatuhan. Pernah melihat bagaimana orang sukses menaburkan uang di rumah sakit dan kemudian dia berharap bahwa rumah sakit akan bisa memberikan kesembuhan kepada dia? Pernahkah ada orang-orang yang jet set dan kemudian penuh dengan kemewahan tapi kemudian menjatuhkan diri mati karena dia tidak memiliki pengharapan, karena dia pikir uang bisa menyelesaikan persoalan? Saudaraku, keberhasilan boleh menjadi ukuran, tapi tidak mutlak menjadi sebuah patokan bahwa itu adalah bukti kita sudah diberkati oleh Tuhan. Tetapi berkat rezeki akan selalu Tuhan berikan dalam segala upaya, dalam segala usaha, dalam segala kerajinan Tuhan berikan. Tetapi lebih daripada itu adalah berkat terbesar yang disampaikan kepada melalui Abraham adalah dari garis keturunannya, sang pemberi kehidupan itu akan datang. Penebus yang menjamin kehidupan kita itu akan hadir di tengah-tengah dunia ini, memastikan dan menyelesaikan persoalan dosa kita. Mungkin sedikit tambahan yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Ringo. Mungkin ada yang lain yang ingin bertanya? Silakan. Mungkin pertanyaan begini, Pendeta Sumampau, bahwa mereka yang percaya kepada Allah atau kepada Yesus atau beriman kepada Yesus, maka mereka juga disebut sebagai keturunan Abraham. Ya, bukan secara jasmani, tetapi secara rohani. Nah, kira-kira berkat-berkat apa atau janji-janji berkat apa yang akan diterima oleh keturunan Abraham secara rohani? Kalau secara jasmani kita sudah tahu, ya, berkat-berkat yang mereka terima saat ini.
Ya, nah apakah berkat-berkat yang akan diterima oleh keturunan Abraham dari sisi keturunan rohani? Silakan, Pendeta Sumampo. Baik, terima kasih Pendeta Hursina. Jadi sebagaimana di dalam Galatia pasal 3 tadi, ayat 7 sampai ayatnya yang ke-9, bahwa kita juga, khususnya kita yang menjadi umat-umat Tuhan di zaman sekarang ini, disebut juga keturunan daripada Abraham. Dan kalau kita mau melihat berkat-berkat apa saja, maka sebenarnya banyak berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi permasalahannya adalah, nanti mungkin bisa lebih sempurnakan oleh ada Pendeta Joseph Siringo-Ringo ya. Ya, paling tidak ada berkat kebenaran yang merupakan janji akan keselamatan. Jadi kita jangan hanya melihat berkat itu hanya berdasarkan materi, tidak bisa. Karena kalau kita lihat bagaimana Abraham, jangankan Abraham, kalau dari dalam tanda petik dari keturunannya, penebus dunia itu, kita akan sulit melihat berkat secara materi. Abraham kalau kita baca di dalam Alfa dan Omega jilid pertama itu banyak sekali dia punya kesulitannya sebenarnya, pergumulannya. Tuhan kita Yesus Kristus pun sama, lebih lagi daripada Abraham. Jadi maksud saya, kita jangan hanya melihat berkat itu secara jasmani, materi, tetapi berkat kasih karunia, berkat bahwa Injil itu telah menjadi bagian kita, kebenaran itu telah kita dengar, dan dengan pertolongan kuasa Tuhan boleh kita hidupkan. Karena kalau hanya mengandalkan kekuatan pribadi, siapapun kita, mau pendeta sekalipun, kalau hanya mengandalkan kekuatan pribadi, kita tidak bisa dapat melaksanakan akan apa yang Tuhan kehendaki. Itu juga merupakan salah satu berkat. Dan saya yakin ya banyak berkat-berkat yang Tuhan berikan. Tapi sekali lagi, jangan hanya dilihat dari jasmani ataupun materi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pendeta Hursina. Saya kembalikan. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang ingin... Boleh kasih tambah komentar, Pendeta? Ya, silakan. Pendeta, ini saya mau ingin memperuncing apa yang disampaikan pertanyaan oleh Ibu Elvira Dumais. Ya. Kalau saya tidak salah ya, Ibu, saya nggak buka kamera, tapi saya mau memperuncing. Kalau memang keturunan Abraham dijanjikan semuanya, ya tidak melihat siapa yang benar, siapa yang melakukan firman Tuhan sekarang ini tetap diberkati, dan banyak kan justru orang yang tidak ada dalam kebenaran lebih banyak diberkati. Nah, saya ingin kepada satu pemahaman umum bagi gereja kita, sepertinya kita mengarah kepada pemahaman egosentris. Kita berpikir sepertinya bahwa orang yang benar itu harus diberkati lebih daripada orang yang justru tidak tahu banyak kebenaran, begitu kan? Kalau saya salah, tolong dikoreksi, Ibu Elvira. Kalau saya salah, tolong dikoreksi. Bahwa kita ini kadangkala secara tidak sadar kita mempunyai pemahaman ego. Kalau orang benar itu harus lebih banyak diberkati daripada orang yang tidak mengetahui kebenaran. Ya. Sehingga timbul mungkin pertanyaan dari Ibu Elvira tentang hal itu. Kenapa justru orang lain yang tidak mengenal kebenaran lebih diberkati, malah bahkan lebih banyak. Bukan cuma itu ya, bahkan kita jangan egois melihat bahwa oh kita ini sudah memiliki pengharapan dan penebusan dan pengharapan. Sementara orang yang lain juga yang tidak sepaham dengan kita itu mempunyai iman yang sama, berpikir bahwa mereka juga sudah mendapatkan pengharapan dan mereka hidup dalam kemewahan. Sementara yang kita lihat, kita bandingkan dengan kehidupan kita orang Kristen, khususnya mungkin orang Advent, saya lebih meruncing lagi. Kenapa muncul pertanyaan ini? Karena ada banyak umat-umat Tuhan, orang Advent yang mengalami banyak kesusahan. Begitu kan Ibu ya? Sehingga pertanyaan ini muncul. Nah, saya melihat dari ayat di dalam Mazmur pasal 37 ayat 25, firman Tuhan berkata begini. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak-anaknya
anak cucunya meminta-minta roti. Ini kan satu pernyataan firman Tuhan yang harusnya menjadi satu pemahaman umum bagi kita semua bahwa umat-umat Tuhan itu tidak akan pernah kenyataannya mengalami banyak kesusahan, bahkan ada yang perlu ditopang dan lain sebagainya. Bahkan kalau mau minta maaf ya, bahkan di gereja ini menjadi satu pergumulan khusus bagi setiap gereja yang melihat ada juga yang menjadi perhatian jemaat untuk orang-orang atau jemaat saudara-saudara kita yang seperti ini. Sehingga muncul pertanyaan ini. Jadi dulu Ibu Elvira, saya ini Advent dari kecil. Saya ini Advent dari kecil. Pemahaman ini kalau sepaham kita ya dengan apa yang saya nyatakan, karena kenapa muncul pertanyaan ini. Dulu saya punya pemahaman seperti ini. Sepertinya dogma itu dirangkai atau dibuat kita untuk anak-anak orang yang sudah semenjak lahir Advent punya pemahaman seperti kita ini Advent, jadi pasti kita tetap akan diberkati, gitu kan? Dulu waktu kami main kelereng masih anak-anak ya, saya main kelereng, yang dulu kalau main gambaran, main kelerengnya di zaman itu, wah itu paling ngetop daripada game sekarang ya. Kalau kita pulang kalah, kita menangis karena kelerengnya habis atau gambaran kita habis gitu kan, menangis kita. Atau main karet ya, petik-petik karet, ketika kita kalah kita menangis. Saya komplain sama Tuhan, Tuhan saya kan Advent, kok saya nggak menang gitu. Saya kenal Tuhan loh, tapi saya nggak menang. Inilah egosentris dan pemahaman kita yang salah selama ini. Nah, terima kasih pendeta Sumambo dan pendeta Ringo-Ringo sudah sedikit menjelaskan secara eksplisit bahwa pemahaman itu tidak boleh seperti itu. Semua umat Tuhan itu diberkati, tetapi betul bicara mengenai rahmat, semua dapat, tetapi berbicara tentang pengharapan mungkin itu tidak sama, ya tidak sama. Tapi ingat, ini juga menjadi pertanyaan bagi kita. Mereka di luar sana juga berpikir bahwa mereka juga mendapatkan pengharapan yang kita tidak tahu sampai di mana keimanan dan kepercayaan mereka. Boleh pendeta 2 menit saja, boleh saya tambahkan? Oke. Baik, silakan. Oke, Pak Pendeta, saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pendeta Sumampo kepada kita mengenai panggilan Abraham. Ya, memang panggilan Abraham ini untuk menjadi berkat bagi semua manusia ya. Nah, panggilan ini, saudara-saudara, panggilan Abraham ini Tuhan panggil ya. Yesaya, Yeremia, ya termasuk juga kemarin pelajaran kita Yunus. Ya, Yunus juga termasuk Tuhan panggil. Nah, sementara kita Tuhan tidak panggil, ya langsung. Namun kita dibilang oleh Paulus kita adalah saksi-saksi ya. Di dalam Kisah 1 ayat 8 itu sangat jelas. Dan tadi pendeta juga mengutip, termasuk kita juga dipanggil, ya. Makanya Nyonya White bilang orang Advent dilahirkan sebagai misionaris. Nah, saudara-saudara, bagaimana pelajaran daripada Abraham ini menjadi pelajaran kita? Saya tertarik apa yang disampaikan oleh Paulus juga di dalam Roma 10. Memang ini panggilan-panggilan ini mau menantang saudara dan saya. Dia bilang begini, bagaimana mereka bisa percaya? Ya, saudara-saudara, ya. Salah, bukan. Bagaimana mereka bisa berseru? Ya, kalau tidak salah dibilang begitu. Bagaimana orang bisa memuji Tuhan kalau tidak percaya kepada Dia? Ya. Bagaimana orang bisa percaya kepada Tuhan? Ya, sementara tidak pernah mendengar tentang Tuhan. Bagaimana orang mau mendengar tentang Tuhan kalau tidak ada yang memperdengarkan, yang memberitakan? Alkitab bilang begitu ya, yang memberitakan. Saudara-saudara, inilah panggilan. Walaupun saudara dan saya tidak dipanggil, namun kita orang Advent dilahirkan sebagai misionaris. Ya, dan itu juga banyak di ayat-ayat, termasuk Yesus juga memanggil saudara dan saya. Nah, bagaimana 120 orang yang ada di Niniwe itu bertobat kalau tidak ada Yunus ke sana? Ya, tidak ada orang berseru. Nah, saya hanya menyampaikan kepada kita siang hari ini, bagaimana kita ini adalah utusan-utusan Tuhan. Kita dipanggil. Mungkin kita tidak boleh diam. Itu aja. Saya mau tambahkan dari pelajaran Abraham kepada kita di siang ini. Terima kasih pendeta. Kesempatan kepada saya menyampaikan juga.
Ya, baik, terima kasih Simon. Ya, sebentar Pak Pendeta. Saya lihat ada Ibu Leni Marbun tadi sudah raise hand. Silakan Ibu. Selamat siang bagi kita semua. Ya, selamat siang Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon maaf tadi saya tidak ikut dari awal karena tadi saya masih mengajar. Tapi saya tertarik sedikit mengenai pelajaran kita ini, panggilan Abraham. Sebenarnya ada satu statement, banyak yang dipanggil tapi sedikit yang terpilih. Ya, kita tidak tahu, mungkin ada orang-orang lain selain Abraham yang dipanggil Tuhan, atau selain Nuh, atau selain Yunus. Tetapi yang terpilih itulah mereka yang mau melakukan. Jadi, pelajaran saya pikir poin penting dari kita pada hari ini adalah, maukah kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan? Jadi menjadi orang yang terpilih ini adalah mau melakukan. Dan ini ada hubungannya dengan pertanyaan Ibu Elvira. Kenapa orang yang tidak setia kepada Tuhan diberkati? Ya karena setan tidak akan menggoda dia, tidak akan berusaha menjatuhkan. Orang-orang yang setia dan mau melakukan yang Tuhan perintahkan, pasti akan menghadapi jalan yang penuh liku. Seperti jalan Kristus ke Golgota. Itu bukan jalan yang mulus. Bukan berarti bahwa kita akan aman-aman saja. Tetapi yakinlah kalau kita melangkah ya seperti Abraham, Tuhan katakan keturunanmu akan seperti pasir di laut, bintang di langit. Tetapi sampai dia hampir berumur 100 tahun, dia belum memiliki anak dari istrinya sendiri, yaitu Sarah. Selain dari Hagar dan Keturah tadi, yang sudah dibahas Pak Ritong. Jadi kita lihat di sini, untuk menjadi orang yang terpilih, itu memang satu komitmen. Ya, membutuhkan satu komitmen. Dan perjalanan kehidupan kita, bila kita memang sudah mau melakukan dan kita sudah dipilih, adalah satu perjalanan yang penuh dengan mungkin tantangan ya. Tetapi yakinlah, sebagaimana Abraham diberkati. Jadi kita jangan melihat berkatnya, tapi kita melihat komitmen kita ya, bahwa berkat-berkat yang sama, berkat-berkat yang istimewa Tuhan akan berikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Pendeta Leni Marbun. Ya, jadi yang bisa kita tarik kesimpulan dari pertanyaan tadi, diskusi kita, bahwa berkat materi itu bukan tanda keselamatan. Ya, berkat materi itu bukan tanda keselamatan. Karena bisa saja orang yang tidak percaya kepada Tuhan mendapat berkat yang melimpah dalam hidup mereka. Tapi tanda keselamatan adalah hidup menurut firman Tuhan. Hidup seperti Yesus Kristus. Buah-buah roh, itulah tanda dari keselamatan. Sebagaimana Abraham dipanggil, maka kita pun dipanggil oleh Tuhan. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih Pendeta Sumampau, karena waktu kita sangat terbatas. Boleh memberikan closing statement berkaitan dengan pelajaran kita pada siang hari ini, Pendeta Sumampau? Silakan. Oke, terima kasih. Baik, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mau bacakan beberapa kutipan dari tulisan yang terinspirasi Alfa Omega jilid pertama, bab 11, panggilan kepada Abraham. Di sini dikatakan begini, halaman 136, bahwa Allah memilih Abraham. Ini sehubungan dengan Ibu Marbun tadi punya statement, pernyataan terakhir. Allah memilih Abraham. Ingat, sebelum Allah memilih Abraham, pasti Allah memanggil Abraham. Permasalahannya, Abraham dengar atau tidak. Pada saat Abraham dengar panggilan Allah, maka dia terpilih. Saudara dan saya semua dipanggil Allah. Masalahnya saudara dan saya dengar tidak panggilan Allah itu. Kalau saudara dengar, saya yakin kita dipilih Allah. Lalu pemilihan atau panggilan Allah itu dengan maksud sebagai pemelihara hukum Allah yang harus disampaikan kepada orang lain. Lalu sehubungan apa yang janji Allah bahwa ada berkat, sekali lagi berkat yang sesungguhnya bukanlah keturunan yang banyak, tetapi melalui keturunannya ada penebus dunia. Itulah berkat yang terbesar. Dan kita bisa tahu bagaimana kehidupan Abraham pada saat itu sangat sulit. Saya mau kutip satu lagi sebagai closing statement saya. Tuhan di dalam pimpinannya telah mendatangkan, di sini ditulis mendatangkan terjemahannya, tapi kalau saya lebih suka mengizinkan ujian terjadi kepada Abraham
untuk mengajarkan kepada Abraham, kepadanya pelajaran-pelajaran tentang berserah, sabar, dan iman. Itulah tadi saya katakan, berkat jangan hanya dilihat dari jasmani atau materi. Karena pelajaran-pelajaran yang kita bisa lihat dari panggilan Abraham adalah kita banyak berserah, sabar, dan juga iman kita ini harus kita serahkan kepada Tuhan kita. Lalu yang terakhir dikatakan, Abraham sahabat Allah di halaman 140. Abraham sahabat Allah. Pertanyaannya, saudara dan saya ini sahabat Allah atau tidak? Memberikan kepada kita satu suri teladan yang patut. Apa itu? Sehingga dia punya kehidupan berserah, sabar, dan iman. Kehidupannya dipenuhi oleh doa. Jadi saudara-saudaraku, saudara harus percaya, saudara dan saya semua dipanggil sama seperti Abraham, Musa, dan juga Stefanus. Pertanyaannya, apakah kita mau dengar panggilan itu sehingga kita dipilih menjadi alat Tuhan untuk memelihara hukum-hukum Allah dan juga menyampaikan hukum-hukum Allah itu, kebenaran Allah kepada setiap orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih Pendeta Sumampau yang sudah meringkas materi pelajaran sekolah sahabat kita pada siang hari ini. Saatnya kita akan dengarkan lagu penutup dan nanti doa tutup disampaikan oleh Pendeta Sam Sumampau. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih atas satu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat, secara khusus pelajaran pada hari Selasa ini, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan oleh karena kasih-Mu yang sungguh amat besar kepada kami manusia yang berdosa besar.
walaupun di tengah-tengah keberdosaan tersebut, Engkau masih mau memanggil kami, bahkan memilih kami untuk menjadi alat-alat Tuhan dalam memelihara akan kebenaran firman Tuhan dan menyampaikan kebenaran firman tersebut. Bapa di surga, sekali lagi kami menyadari keterbatasan kami. Kami bukanlah siapa-siapa, kami bukanlah apa-apa Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, dengan pertolongan kuasa Roh-Mu yang kudus, Engkau akan menuntun kami menjadi umat-umat Tuhan yang mau berserah, bersabar di dalam iman pengharapan kami kepadamu untuk melaksanakan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan. Kami percaya Tuhan di tengah-tengah tanggung jawab yang besar ini akan ada berkat yang luar biasa. Bukan hanya materi ataupun jasmani, tetapi berkat kerohanian, yaitu Engkau akan memberikan kami kehidupan yang kekal. Bapa di surga memberkati setiap umat-umat Tuhan maupun kami semua yang telah melayani Tuhan. Biarlah berkat Tuhan akan menjadi bagian kami semua. Terpujilah nama Bapa, besarlah kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat bertemu dengan kami kembali bagi saudara-saudara sekalian yang sudah berbakti pada saat ini bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak. Kita bersyukur karena kita dapat kembali berbakti pada saat ini di hari Senin, dan kita tentunya berterima kasih kepada Pendeta Muda Tulus yang sudah memimpin acara ibadah kita pada saat saya sampai hari Minggu masih berada di Colorado. Baik saudara sekalian, seperti biasa kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita ya. Kita akan melihat pelajaran yang baru yang kita pada saat ini miliki dan sudah dimulaikan oleh Pendeta Muda Tulus. Sudah ada beberapa dari pembukaan ada hari Sabat ya. Dan juga pada tadi malam waktu Amerika dia sudah membahas tentang mengasihi dan dikasihi. Dengan satu tema sepanjang satu minggu ini adalah pengantar kitab Ulangan. Kita akan melihat latar belakang bagaimana sampai kitab Ulangan itu diberikan. Dan kita dapat membaca ayat intinya dari 1 Yohanes 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dan pada malam hari ini waktu Amerika, pagi waktu Indonesia, kita akan membahas tentang kejatuhan dan air bah. Mari kita langsung saja membaca pelajaran sekolah sahabat kita ya. Hampir setiap orang yang pernah ya, di sekolah ya, pernah mendengar cerita tentang sebuah apel yang jatuh di kepala dari Isaac Newton dan tiba-tiba dan terjadilah apa ya? Newton menemukan apa yang disebut sebagai teori atau gaya gravitasi. Apakah benar atau tidak sebuah apel itu jatuh di kepalanya bukanlah hal yang paling utama. Gantinya, poin kisah itu adalah bahwa pengertian baru yang benar atau yang besar, bukan benar ya, tapi pengertian baru yang besar dari Newton sebenarnya juga bukan dia yang menemukan gaya gravitasi, karena setiap orang yang jatuh pasti tahu tentang apa? Gaya gravitasi, tetapi dia yang merumuskannya dengan kata lain ya. Jadi setiap orang jadi adalah untuk ya. Jadi sebenarnya yang besar dari Newton adalah untuk mengerti bahwa kekuatan yang sama yang membuat apel itu jatuh gravitasi adalah juga kekuatan yang menjaga bulan tetap berada dalam orbit di bumi, bumi tetap dalam orbit matahari dan selanjutnya. Dan hal ini penting. Kenapa? Karena teristimewa bagi milenial, kalau anak-anak muda kita ya. Banyak yang percaya bahwa hukum-hukum yang memerintah di langit itu berbeda dengan hukum-hukum yang memerintah di bumi. Dan Newton menunjukkan bahwa kepercayaan atau pemahaman itu adalah apa? Hal yang salah ya. Jadi kita tidak harus melihat bahwa segala sesuatu yang apa? Hukum-hukum yang memerintah di bumi itu adalah sama dengan apa yang apa? Sama dengan ada di langit atau di alam semesta atau hukum daripada Tuhan dengan kata lain. Walaupun kontribusi dari Newton adalah dalam area hukum alam, prinsip yang sama juga berlaku dengan hukum moral. Kebebasan yang sama, kebebasan yang melekat dalam kasih, yang menuntun pada kejatuhan Lucifer di surga, itu juga yang menuntun kejatuhan manusia di bumi. Saat manusia ingin berfokus kepada diri mereka sendiri, mereka ingin cari untung bagi diri mereka sendiri, atau memikirkan hal-hal yang hanya akan mengemukakan diri mereka seperti Lucifer yang ingin menjadi yang terutama seperti anak Allah.
Nah, bacalah Kejadian 2 ayat 16 dan 17 dan Kejadian 3 ayat 1 sampai 7. Bagaimana ayat-ayat ini yang menggambarkan tentang manusia yang sempurna dalam sebuah lingkungan yang sempurna, diciptakan oleh Allah yang sempurna, juga menyatakan pada saat yang bersamaan kebenaran yang sangat kuat tentang kebebasan, the freedom of choice, kebebasan memilih yang ada di dalam kasih. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17 katakan, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Semua. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, yang satu itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Waktu saya pernah nyatakan waktu lalu ya, di dunia ini menurut Royal Botanic Gardens ya, katakan ada 390.000 buah apa pohon-pohon buah ya, tapi yang biasa dimakan yang udah dikenal ya, yang dimakan oleh manusia bukan 390 ribuan itu, tetapi antara 1.000 sampai 2.000 pohon yang dapat dimakan buahnya oleh manusia ya. Jadi bayangkan, dari taruhlah hanya 2.000 atau 1.000 lah, taruhlah 1.000 saja yang ada di Taman Eden. Dari 1.999 pohon Tuhan katakan silakan. Bebas kamu makan, bebas kamu. Cuma satu dari 999 pohon tidak boleh dimakan. Tapi itulah manusia ya. Kita ingin hanya fokus kepada yang satu itu. Waduh, Allah itu tidak adil, Allah itu kejam, masa kita nggak dikasih yang satu ini. Nah, sesungguhnya Allah sudah katakan yes sebanyak 999 kali. Hanya satu yang dia katakan no. Tapi kita manusia seringkali berfokus hanya kepada apa ya? Yang satu tersebut. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi kemudian. Wah, yang satu ini pun kemudian diusahakan oleh setan untuk apa? Untuk diambil ya, atau digunakan oleh manusia. Kejadian 3 ayat 1 sampai 7 katakan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, ini bohong kan? Setan sudah berbohong. Allah katakan, semua kamu bebas makan, hanya satu yang nggak boleh. Tapi untunglah perempuan katakan apa? Ayat 2. Lalu sahut perempuan itu kepada ular, no, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan, itu betul. Ataupun raba. Nah, kata ataupun raba ini adalah apa yang ditambahkan oleh manusia ya. Manusia yang ingin apa? Raba, ingin merasakan sesuatu ya. Tapi Allah tidak katakan, perintah Allah kalau kita sudah lihat tadi ya di ayat sebelumnya ini. Allah tidak katakan, oh kamu jangan raba. Enggak. Yang penting Allah katakan jangan kamu makan. Tetapi manusia tambah-tambah ya, jangan kamu raba. Buah itu nanti kamu akan mati. Itu betul lagi. Tapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Wah, inilah kebohongan setan ya, selalu melawan apa yang Allah katakan. Dia ingin apa? Putar, dia ingin lawan. Tapi setan katakan apa? Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan jahat. Dan perempuan itu kemudian apa? Melihat. Dia kemudian melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Jadi manusia tidak puas dengan ratusan yang lebih atau ribuan yang lebih. Satu aja tetap dia mau ambil. Dia ingin sesuai dengan keinginan hatinya. Sesuai dengan perasaannya. Perasaan yang dia utamakan. Apa yang terjadi? Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Tidak ada apa-apanya. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Dan sesudah kejatuhan, segala sesuatu berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Bahkan sampai pada titik di mana Tuhan mengatakan tentang manusia itu dalam Kejadian 6 ayat 5, bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Dan jika pikiran-pikiran mereka itu buruk, maka tentu saja dari pikiran itu muncul kepada apa? Tindakan. Maka tentu saja tindakan-tindakan mereka juga buruk. Sampai saat mana segala sesuatu menjadi sangat jahat yang menyebabkan Tuhan membinasakan dunia ini dengan air bah. Ya, dengan air bah dalam arti Tuhan memberikan kepada manusia satu kesempatan untuk memulai kembali.
Dan hal ini bisa dianggap semacam penciptaan kedua. Hanya saja, sama seperti yang ditujukan dalam cerita Menara Babel, Kejadian 11 ayat 1-9. Ternyata manusia yang sudah diberikan kesempatan kedua, diciptakan kembali itu tetap saja masih cenderung untuk menyangkal Allah. Hatinya masih tetap apa? Hatinya masih tetap tidak benar. Ya. Pena inspirasi dalam buku Alfa dan Omega jilid 1 halaman 131 katakan, apabila menara Babel itu yang didirikan oleh orang di Menara Babel ya, di dataran Sinar, apabila menara itu sudah selesai baru separuh ya, maka sebagian daripadanya digunakan sebagai tempat tinggal tukang-tukang yang membangun menara itu. Dan bagian lain yang diperlengkapi dan dihiasi dengan megahnya, ditabiskan kepada berhala-berhala mereka. Orang-orang kemudian bersuka-suka atas suksesnya mereka, walaupun baru setengah ya. Bersuka-suka atas suksesnya mereka, dan memuji ilah-ilah perak dan emas, dan bangkit melawan pemerintah langit dan bumi ini. Itulah sebabnya pelajaran sahabat kita katakan, selain mengacaukan bahasa mereka, Allah menyerahkan ras yang sudah jatuh itu ke seluruh permukaan bumi. Jadi, istri saya menonton dokumenter yang menyatakan bagaimana struktur-struktur seperti menara ya, seperti menara yang terdapat seperti ya yang kita bisa lihat di Mesir ya. Kita lihat di Mesir bentuk-bentuk struktur-struktur itu juga kita dapati di Inka, di South Amerika, di mana-mana ya, seperti juga Candi Borobudur bentuk-bentuknya. Jadi piramid-piramid, bentuk-bentuk seperti piramid itu ya. Yang menurut dokumentari tersebut yang bukan dibuat oleh orang Kristen ini menunjukkan itu tadinya itu berasal dari satu apa? Dari satu sumber. Lalu kemudian muncullah di bagian-bagian dunia yang lain. Oleh sebab apa? Inilah Allah yang menyerahkan ras yang sudah jatuh ke seluruh permukaan bumi, dan pemahaman mereka tentang bangunan seperti piramid itulah yang mereka buat. Nah, catatlah apa yang ada dalam pikiran Anda sepanjang hari ini. Apa yang diajarkan hal ini tentang kondisi dan hati Anda. Kondisi yang selalu melawan, Tuhan sudah katakan, tidak akan lagi ada air bah. Tapi tetap saja manusia membuat apa? Menara dalam bentuk seperti piramid ya, seperti piramid dari bawah semakin mengecil karena supaya kuat ya. Dan itu mereka terus buat di ujung dunia mana saja. Dibuatlah menara-menara karena mereka pikir wah ini nggak mungkin Allah yang jangan sampai ada air bah lagi. Padahal Allah sudah katakan tidak akan ada lagi air bah. Tapi manusia menandakan kejahatan hatinya yang suka untuk melawan. Itulah ya, mari kita lihat bagaimana kondisi hati manusia itu sudah dinyatakan dalam Alkitab itu sangat apa? Bobrok, sangat rusak dari mulai apa? Dari Mazmur kita baca, Mazmur 51 ayat 7, Raja Daud setelah dia melanggar ya, dia katakan apa? Sesungguhnya dia katakan, dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi bayi sekalipun, seperti Raja Daud katakan, aku waktu masih di kandungan ibuku, aku sudah menjadi orang berdosa. Karena memang itulah Alkitab katakan ya, dari satu orang, dari Adam maka semua apa? Berdosa, termasuk bayi yang dalam kandungan. Seperti yang dikatakan oleh Raja Daud ini. Ya, ini dikatakan ini betul ya. Semua membutuhkan juru selamat. Kalau bayi tidak berdosa dengan kata lain ya, maka Allah tidak akan katakan dari satu orang Adam semua telah menjadi apa? Berdosa. Tidak akan katakan demikian. Atau bayi tersebut tidak memerlukan juru selamat. Jadi bayi sekalipun dikatakan apa? Berdosa. Ya, dalam kandungan ibuku aku, ya, Raja Daud katakan sudah berdosa. Efesus 2:3 juga Rasul Paulus berkata, dahulu kami sebelum menerima Kristus, ya sebelum disucikan, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Mereka itu apa? Orang-orang yang durhaka. Ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat tadinya. Tapi setelah menjadi manusia baru berubah ya tentu saja. Tapi ini Rasul Paulus katakan, tetapi apa? Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Pada dasarnya kami harus mendapatkan apa ya? Menjadi orang-orang yang harus dihukum. Sama seperti yang lain. Kenapa? Karena dari sononya, dari dalam kandungan ibu kita sekalipun kita sudah manusia yang berdosa. Ya, kita sudah menjadi manusia yang berdosa. Kejadian 6 ayat 5. Dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kejahatan semata. Mungkin Anda kata, pendeta, ini bayi-bayi baru lahir, dosa apa yang mereka buat? Ya. Hati mereka apakah memang sudah bengkok?
Ada yang katakan bayi sekalipun. Kita lihat bagaimana keberdosaan mereka. Pada saat mereka lahir, Anda coba pegang tangan mereka ya, atau kasih petunjuk Anda ke bayi. Pasti dia akan apa? Ambil, dia akan apa? Grab. Nah itulah, itu manusia ya, dari sejak lahir ingin segala sesuatu untuk diri mereka. Ambil segala sesuatu untuk diri mereka. Dan inilah kondisi hati manusia bahkan sebelum air bah. Dan kemudian seperti kita lihat tadi, setelah air bah mereka mendirikan apa? Menara Babel. Karena Tuhan katakan secara langsung, bukan berarti Tuhan sudah berikan kesempatan kedua untuk bertobat, manusia itu akan apa? Waduh, 100% akan berubah. Oh, enggak begitu. Nuh saja ya. Nuh saja berbuat dosa bahkan dengan anak-anak dan cucunya ya, istilahnya pada saat setelah air bah. Tapi inilah Allah sendiri sudah katakan. Ya, dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Every inclination of the thoughts of his heart was only evil all the time. All the time, setiap saat. Setiap saat. Jadi mulai dari Adam sampai apa? Kain, sampai zaman Nuh sekalipun ya. Segala satu itu, dosa itu bukan lagi dari apa yang kita lakukan di luar. Saya mencuri barang milik Anda saya ambil. Itu tindakan luar. Tapi itu dimulaikan dari hati saya. Oh, saya ingin ini barang milik orang lain ini, maka itu yang saya curi, itu yang saya ambil. Kenapa? Karena itu dari kedalaman hati. Ya, dari kedalaman batin, dari pemikiran kita. Ya, setiap inclination. Dan dikatakan setiap keinginan, kecenderungan hati itu terus menerus semata-mata. All the time. Itu sebelum air bah. Bagaimana sesudah air bah? Ya, setelah air bah, ya, setelah Nuh dan keluarganya mempersembahkan korban, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya apa? Tuhan katakan, wah manusia sudah sadar ya, manusia tidak akan berdosa lagi. Saya tidak akan apa ya, hati mereka itu sudah lurus, nggak bengkok lagi. Oh, Tuhan tidak bilang begitu, saudara ya. Kejadian 8 ayat 1 katakan, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi. Ya, tidak akan mengutuk bumi ini lagi dengan air bah ya, karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Jadi Tuhan tahu sesudah air bah sekalipun, manusia itu hatinya itu akan tetap apa? Jahat sejak kecilnya. Jahat sejak kecilnya. Itu sudah jadi ya. Sebelum air bah itu kurang lebih 1650 tahun, dari kurang lebih ahli-ahli Alkitab katakannya dari zaman Adam sampai Nuh itu 1650 tahun. Dan sesudah air bah ada 4.500-an tahun. Sesudah itu yang manusia masih apa? Yang masih kejahatan hatinya itu apa? Masih begitu hebat. Pertanyaan yang manusia tanyakan adalah, apa kira-kira kehendak Allah? Bukan itu yang manusia tanya. Mana yang Allah sukai? Enggak. Yang manusia tanyakan, mana yang saya sukai? Mana yang dapat saya grab? Mana yang dapat saya ambil? Manusia itu sejak lahir, bayi-bayi itu apa? Mulai kita apa? Grab, kita mau ambil apa? Ada sesuatu ini, wah kita akan ambil. Manusia grabbing, ambil. Hanya Yesus yang bukannya ambil apa? Bukannya dia mengambil, tapi dia apa? Membuka tangannya untuk mati bagi kita. Hanya Yesus, tapi manusia itu segala sesuatu kalau bisa dia ambil. Pertanyaannya bagi manusia bukan apa kehendak Allah, tapi bagaimana supaya saya bisa lolos? Bagaimana supaya saya tidak bisa ketangkap? Ya, kalau saya berhugel dan lain sebagainya, supaya udahlah pikirkan tentang Tuhan. Bagaimana supaya saya jangan ketangkap oleh istri atau suami dan lain. Itu dalam pemikiran kita manusia. Bukan yang mana yang kita lakukan itu apakah itu benar atau salah. Kalau ada kesempatan dalam kesempitan, ambil, grab. Tetapi kita tidak boleh hal tersebut. Mari kita selalu bertanya sebagai umat-umat Tuhan yang percaya ya. Apakah ini kehendak Tuhan? Ya, ada uang di rumah yang kita sedang pergi, ada uang di atas meja. Wah, nggak ada yang lihat. Apakah itu yang memang supaya bisa lolos itu yang ada dalam pikiran kita ya. Nah, pertanyaannya, jadi manusia saat ini tetap bobrok sebelum dan sesudah air bah tetap bobrok. Nah, apa yang Allah akan lakukan saat ini? Sampai menjelang kedatangannya, kita tahu ada penghakiman ya. Kita sudah sering pelajari penghakiman menjelang kedatangan Yesus 2 kali. Tapi coba kita lihat. Apa yang Allah akan lakukan dari saat ini, bukan saat ini, dari saat air bah sampai menjelang kedatangan yang kedua kali. Apa yang dia akan lakukan? Nah, ini dia katakan, Kejadian 8 ayat 1, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu,
Berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Aku tidak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Sampai menjelang kedatangan Yesus kedua kali, Tuhan tidak akan membinasakan kita seperti zaman air bah. Ya. Walaupun hati manusia itu bobrok, Tuhan tidak akan binasakan. Tuhan tidak akan lagi membuat kontrol untuk dia akan dia habiskan manusia. Kenapa? Kenapa Tuhan tidak lagi akan kontrol untuk kebinasaan? Karena sekarang dari sejak air bah sampai menjelang kedatangan Yesus kedua kali, yang mengontrol untuk membinasakan itu adalah manusia sendiri. Manusia sendiri yang akan membinasakan satu dengan yang lain, ya. Membinasakan sendiri. Itulah kita lihat, ya. Itulah sebabnya kita lihat dari waktu ke waktu saat ini bagaimana manusia berusaha, mulai dari Hitler. Hitler berusaha untuk melihat mana ini orang-orang yang dapat kami bunuh dan lain sebagainya. Ya, kebencian demi kebencian, kita membenci. Mari kita ethnic cleansing yang ada di Rwanda. Dan ini dari skala-skala kecil, ini ada di mana-mana saja. Oh, ini orang ini dari suku lain, mari kita habiskan. Nggak boleh dia ada di kampung kita ini, orang-orang ini. Itulah yang menjadi manusia. Manusia saling membinasakan satu dengan yang lain. Karena apa? Mereka pikir, kita harus murnikan. Allah hanya memurnikan 2 kali, saudara. Kapan? Allah memurnikan hanya melalui air, yaitu air bah, dan api penghakiman terakhir, itu saja. Tapi manusia saat ini kita memurnikan, ini bukan kulitnya ini bukan sesuai dengan kulit kita. Mari kita musnahkan mereka dan lain sebagainya. Ya. Tetapi walaupun kita lihat manusia telah berusaha untuk saling membinasakan satu dengan lain, tetap Allah ada akhirnya. Ya, kesabaran Allah itu ada akhirnya. Seperti di zaman Nuh maksud saya, di zaman Nuh. Ya, dia ingin mengakhiri hidup manusia di zaman Nuh. Kenapa? Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Dan penghakiman ini yang telah datang itu juga akan datang pada saat yang sudah kekerasan yang sudah akan memenuhi bumi ini. Penghakiman itu akan datang, Matius 24 ayat 37 sampai 39 katakan, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh. Seperti zaman Nuh, manusia akan semakin tidak merasa normal dengan kekerasan, merasa normal, tidak lagi mereka kaget melihat kejahatan, tidak. Sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana pada zaman sebelum air bah itu, makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu. Mereka tidak tahu akan sesuatu. Kenapa? Karena mereka anggap biasa. Bagaimana mereka merasa anggap biasa? Ya, mereka makan dengan biasa, minum dengan biasa, kawin dengan biasa. Ya. Itu makan dan minum ini bukan berbicara tentang orang gelojo yang sampai begini dan begitu, atau orang kawin-mawin, bukan hanya berbicara tentang homoseksual. Bukan, ayat ini berbicara orang-orang itu anggap segala sesuatunya normal. Mereka tidak tahu akan apa-apa karena bagi mereka, perkawinan antara sesama jenis ya oke aja, kita makan aja biasa, nggak kaget lagi, nggak langsung kita enggak, segala suatu kejahatan demi kejahatan. Kalau orang dibunuh karena mereka berasal dari suku lain atau pendatang dari negara lain, dari suku lain. Kita udah nggak kaget lagi, tetap aja bisa makan dengan bebas, ya. Itulah artinya di sini. Kita tidak lagi merasa dosa itu sebagai dosa. Normal saja. Tetap saja kita bisa makan, minum seperti biasa, kawin dan kawinkan. Ya. Dan apa yang terjadi? Itulah yang terjadi di zaman Nuh. Sebelum air bah, manusia melihat kejahatan itu sebagai sesuatu yang normal. Jadi mereka tidak tahu akan sesuatu. Sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Orang-orang merasa normal dalam kejahatan mereka. Tapi ketahuilah, ya, mungkin kita akan menderita. Pasti firman Tuhan katakan menjelang kedatangan Yesus seperti zaman Nuh, ya. Mungkin pada saat dulu kalau ada saya dianiaya karena saya memiliki kebenaran, maka dunia bisa gempar. Tapi sekarang biasa, normal. Ya, itulah ya. Tapi kalau saya mengalami penganiayaan menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali oleh sebab kebenaran, maka kita bisa memiliki satu pemahaman, satu keyakinan bahwa kejahatan itu tidak akan Tuhan biarkan selalu. Tuhan tidak akan biarkan selalu. 1 Korintus 6 ayat 2.
Ayat 9 dan 10 katakan, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian. Janganlah sesat, janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci dan pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saat ini orang-orang tersebut, orang yang cabul, penyembah berhala, berzina dan lain sebagainya, pencuri, kikir dan lain sebagainya, ini kita anggap biasa-biasa saja. Itu dapat dilakukan oleh siapa saja, kita normal-normal saja. Kita mendengar berita tentang hal tersebut normal saja, kita makan minum seperti biasa, nggak kaget lagi. Kenapa? Karena sudah jamak, orang bilang sudah biasa. Tapi jangan kita melihat itu sebagai suatu hal yang biasa. Umat-umat Tuhan harus melihat itu adalah satu kesalahan, satu dosa yang mana itu tidak akan Tuhan biarkan. Akan Tuhan hakimi. Tuhan akan menghakimi kejahatan-kejahatan yang saat ini dianggap biasa oleh manusia. Tetapi bagi umat yang benar, walaupun Anda akan menderita, Anda yang akan menderita, ketahuilah, keselamatan akan disediakan. Keselamatan akan disediakan bagi kita. Ibrani 11 ayat 7 katakan, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, yang belum pernah dia lihat, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Jadi keselamatan itu apa? Disediakan ya. Saya mohon maaf saya tidak sempat unmute ini ya. Oke. Jadi bahtera itu apa ya? Tuhan sediakan, Tuhan siapkan ya. Dan inilah, mari kita lihat. Kenapa? Saya kalau Anda lihat nih bahteranya ini, bahtera yang Nuh buat ini seperti ada berbeda antara yang di sebelah kiri Anda dan di sebelah kanan Anda ya. Ini yang sering kali kita lihat ya kalau ada di Kentucky ya. Ada bahtera-bahtera itu seperti bahkan kapal ya yang dibuat. Nah, ini terus terang ya. Ini salah saudara-saudara. Kalau kapal ini berarti ada apa ya? Ada jurumudinya karena ada seperti penuntunnya, ada buritannya dan lain sebagainya ya. Yang diatur ada kapten yang akan menyetir kapal tersebut ya. Jadi ini adalah satu hal yang salah ya dalam Alkitab katakan apa ya? Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat, Kejadian 6 ayat 14. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari apa? Dari dalam. Jadi yang sebenarnya ini bahtera itu seperti apa ya? Seperti peti. Kenapa? Karena itulah kata daripada apa ya? Daripada kata bahtera tersebut, tebah bahasa Ibraninya ya. Bahasa Ibraninya itu adalah tebah, ini yang benar ya, berpetak-petak. Bukan apa? Bukan seperti ada seorang apa ya, akan apa ya? Berpetak-petak, bukan seperti kapal yang ada jurumudi dan harus ada apa? Yang akan mengatur, kapten itu akan mengatur kemana arah kapal tersebut. Bahasa Ibraninya adalah apa? Bahasa Ibraninya adalah tebah. Dan kata tebah ini apa artinya? Selain bahtera, ya kata bahtera. Kata bahtera itu sama dengan kata peti. Keluaran 2 ayat 3 katakan apa? Pada saat Musa waktu dilahirkan disembunyikan oleh ibunya, dikatakan apa? Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi di rumah. Ya, apalagi kemudian lalu apa yang dilakukan oleh ibu Musa? Sebab itu diambilnya sebuah peti, sebuah tebah. Waktu Nuh diperintahkan untuk membuat bahtera, Tuhan katakan apa? Buatlah bagiku tebah. Buatlah sebuah peti pandan ya, seperti peti Pak kalau untuk Musa pandan ya, tapi kalau Nuh adalah peti dari kayu ya, dan dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Jadi kenapa ini peti ini penting sekali untuk kita lihat kan sebagai alat untuk menyelamatkan ya, Nuh dan keluarganya ada di dalamnya ya. Siapa yang menyelamatkan? Nuh tidak ada andil apa-apa. Nuh bukan kapten yang mengatur kemana ini tebah ini, kemana peti ini apa ya. Kemana peti ini akan pergi, tidak. Yang menjadi jurumudi daripada tebah peti ini yang akan menyelamatkan itu bukan manusia. Tapi Allah sendiri. Allah sendiri. Tidak ada manusia lakukan untuk selamat kecuali Allah yang telah menyelamatkan peti tersebut. Jadi peti inilah yang telah Allah berikan. Ya, untuk memberikan keselamatan. Jadi pada akhirnya, saudara-saudara, di akhir pelajaran kita pada saat ini, marilah kita lihat bahwa Allah lah juru selamat kita, atau Allah lah yang telah menyelamatkan Nuh, dan Allah itu juga lah akan menyelamatkan
saudara dan saya. Penting, betul, kita memerlukan peti. Mungkin ada yang katakan peti itu bagaikan gereja, mungkin ya seperti begitu ya, atau kebenaran terus. Tapi di atas segala sesuatu yang menyelamatkan kita itu adalah apa? Peti. Bukan peti, tapi di atas peti itu siapa yang akan mengemudikan? Allah itu sendiri. Dan yang untuk bagian kita untuk selamat itu adalah kita dengan iman kita masuk ke dalam peti tersebut. Dan itu saja bagian kita. Kita percaya Tuhan katakan masuk untuk selamat, maka seperti Nuh kita harus masuk untuk diselamatkan. Tetapi keselamatan itu hanyalah datangnya dari Tuhan. Jadi marilah kita menjelang akhir zaman ini banyak kekerasan yang sudah dianggap biasa. Tapi marilah kita tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita menderita untuk selama-lamanya. Akan ada waktu di mana segala sesuatunya ini akan berakhir. Dan Tuhan akan menyelamatkan kita dari segala sesuatu yang sedang dan saat ini sedang terjadi di dalam dunia ini. Saya bawa ini dalam nama Yesus.